Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Kalian juga harus tetap rajin belajar. Setiap hari baik ada tugas atau tidak harus tetap belajar. Dikarenakan belajar itu merupakan sebuah kewajiban. Oke, siswa kelas 1, minggu ini kita masih meneruskan materi yang minggu kemarin, yaitu Allah Maha Raja untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang ke-1, bagi yang masih ingin mempelajari kembali, bisa disimak pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke ya, untuk video Allah Maha Raja bagian yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang 2 kalimat syahadat. Kita mulai ya. Sebelum kita menuju ke materi, ayo kita melaksanakan tepuk dulu. Namanya adalah tepuk anak saleh. Ya, kita mulai ya. Aku prok 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 anak saleh, prok 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 rajin sholat, prok 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 rajin mengaji, prok 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 cinta Islam, prok 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 sampai mati, prok 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Itu adalah tepuknya. Bagi yang ingin mengulang kembali tepuk, bisa diulangi sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu termasuk rukun Islam yang pertama. Ayo, ada berapa rukun Islam itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, rukun Islam itu ada 5. Ada berapa anak-anak? Ada 5. Yang pertama itu adalah membaca syahadat yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Jadi syahadat itu merupakan rukun Islam yang nomor 1. Berikutnya, syahadat artinya adalah memberikan kesaksian. Itu adalah arti dari syahadat. Kita bersaksi. Kemudian syarat untuk masuk Islam adalah membaca syahadat. Maka dari itu syahadat sangat penting dan syahadat diletakkan dalam urutan rukun Islam yang pertama. Karena ketika kita akan masuk Islam, kita harus mengucapkan syahadat. Bagi yang masuk Islam tapi tidak mengucapkan syahadat, ya tidak bisa masuk agama Islam. Karena syarat masuk agama Islam adalah mengucapkan syahadat. Berikutnya, syahadat itu dibagi menjadi 2. Makanya syahadat disebut syahadatain. Artinya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa saja? Yang pertama namanya adalah syahadat tauhid. Yang kedua namanya adalah syahadat rasul.
Ayo sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang nomor satu, yaitu syahadat tauhid. Apa itu syahadat tauhid? Syahadat tauhid yaitu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa atau Allah itu satu. Jadi syahadat tauhid itu adalah kita yakin, kita mantap dengan sepenuh hati bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Jadi kita itu hanya menyembah kepada Allah saja, karena Tuhan yang wajib kita sembah itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak boleh kita itu menyembah selain Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu namanya orang musyrik. Ya. Jadi kalau orang musyrik nanti akan masuk neraka selamanya. Maka dari itu kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Jangan sampai kita menjadi orang musyrik. Berikutnya, lafal dari syahadat tauhid atau bunyi dari syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu merupakan bunyi dari syahadat tauhid. Artinya apa itu? Artinya asyhadu alla ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu merupakan arti dari syahadat tauhid. Berikutnya, sekarang tentang penerapan dari syahadat tauhid. Jadi syahadat tauhid yang asyhadu alla ilaha illallah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi semua perintah Allah kita lakukan dan semua larangan Allah kita jauhi. Kita sudah menerapkan syahadat tauhid. Yang kedua, penerapan dari syahadat tauhid yaitu menyembah itu hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukannya. Itu ada dua dari penerapan syahadat tauhid. Berikutnya yang kedua, tadi syahadat kan ada dua ya. Yang pertama tadi syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Apa itu syahadat rasul? Syahadat rasul adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu utusan Allah. Dan Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir yang wajib kita ikuti ajarannya. Jadi nabi itu yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 25. Dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Jadi kalian jangan percaya kalau ada orang yang mengaku menjadi nabi untuk saat ini. Karena nabi yang paling akhir itu adalah Nabi Muhammad. Berikutnya, syahadat rasul itu bunyinya bagaimana? Bunyi dari syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammad
Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bunyi dari syahadat Rasul. Apa arti dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Artinya adalah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah arti dari syahadat Rasul. Kemudian penerapan dari syahadat Rasul ini yang pertama, kita harus mengikuti semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Banyak sekali. Di antaranya sholat di awal waktu. Itu merupakan perintah dari Nabi Muhammad. Kita ikuti. Kemudian mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran itu bagi yang belum bisa, ya sebisanya. Misalnya bisanya membaca surat Al-Fatihah. Ya surat Al-Fatihah itu yang dibaca, itu termasuk sudah mengaji Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah itu termasuk bagian dari Al-Quran. Berikutnya perintah dari Nabi lagi yang harus kita ikuti, membantu orang tua. Ya semampu kita, kalau kita mampunya menyapu, ya menyapu. Mampunya mencuci piring, ya mencuci piring. Itu adalah beberapa perintah dari Nabi Muhammad. Berikutnya penerapan dari syahadat Rasul adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad? Banyak sekali. Di antaranya yang dilarang adalah bertengkar dengan teman kita. Kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Berikutnya tidak boleh juga durhaka kepada orang tua atau tidak patuh kepada orang tua. Orang tua itu ya ayah, ibu. Itu harus kita patuhi. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad lagi adalah menjahili teman. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada teman, tidak boleh berbuat jahil kepada teman. Nah, itu merupakan penerapan dari syahadat Rasul. Kesimpulan untuk materi kita kali ini adalah yang pertama, syahadatain, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu merupakan syarat utama untuk masuk Islam. Orang yang akan masuk Islam harus mengucapkan syahadat. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah penerapan dari kedua kalimat syahadat, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu adalah kesimpulan materi kali ini. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.